Biarlah ya Tuhan, Engkau saja berbicara kepada setiap pribadi kami ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Karena hamba-Mu ini hanyalah alat saja di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengar kebenaran firman saat ini. Kau kiranya tutup bungkus hamba-Mu di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berada bersyukur. Mari percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini tiba saatnya kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema bulan Juni ini adalah iman yang berkualitas. Dan tema khotbah yang saya bawakan pada minggu ini adalah berani menyatakan kebenaran. Iman yang berkualitas adalah berani menyatakan kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan artinya adalah menerangkan, menjadikan nyata atau menjelaskan. Ya, sedangkan kebenaran adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan spiritual dan moral umat Kristen. Kebenaran dalam konteks Alkitab adalah kebenaran yang melampaui sekedar kebenaran sebuah fakta atau hanya sekedar informasi belaka. Tapi kebenaran menurut konteks Alkitab ialah mencakup kebenaran moral dan kebenaran spiritual yang bersumber dari karakter dan ajaran Allah. Kebenaran dan dalam konteks Alkitab melibatkan kesetiaan terhadap kehendak dan firman Allah, serta hidup sesuai dengan standarnya dalam firman-Nya. Di dalam Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai sumber kebenaran yang mutlak ya. Kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 160a mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran dalam konteks Perjanjian Baru bukan hanya pengetahuan intelektual saja, tetapi juga mengacu kepada kebenaran yang membawa kebebasan rohani dan transformasi perubahan hidup. Itulah kebenaran. Jadi bukan hanya sesuatu fakta, tapi adalah kebebasan rohani, ada transformasi, ada perubahan hidup ya. Nah itu yang dimaksud kebenaran. Mari pada saat ini kita membaca di kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 32. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 32. Saya akan membacakan 2 ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan 2 ayat selanjutnya secara bergantian. Saya 1, 2, Bapak Ibu Saudara 3, 4 dan seterusnya ya. Kisah Para Rasul pasal 26. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena kau tahu benar-benar ada rasa jaga dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi tahu jalananku sejak masa mudaku. Sebab dari semua aku hidup dengan masa aku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras di dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang
siang malam melakukan ibadahnya denganku, dan karena masalah itulah aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri telah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang." Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada kedatangan dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini tidak terjadi di tempat yang terpencil." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama dengan mereka." Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang pada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau
Ya, dapat ditampilkan slide pertama. Untuk bisa sampai di hadapan Raja Agripa, Rasul Paulus melewati drama perjalanan yang cukup panjang, Bapak Saudara ya. Dimulai dari Paulus kembali ke Yerusalem setelah perjalanannya untuk menginjil ke beberapa kota, ke beberapa wilayah. Setelah itu, ya, ketika di Yerusalem, dia ketika masuk di bait suci, ada yang memfitnah dia, ya, ada yang menuduhkan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh orang-orang Yahudi ini, sehingga saat itu terjadi keributan, ya. Ketika terjadi keributan itu, kemudian ya datanglah beberapa tentara untuk mengamankan Paulus. Mereka juga sebenarnya mengamankan Paulus, bingung, ini kok orang bikin ribut apa ya? Salah apa nih orang? Tapi tangkap dulu lah gitu ya, biar aman gitu ya. Makanya ditangkaplah Paulus ya. Karena udah rame tuh ya. Ada hal-hal yang dituduhkan, satu bilang A, satu bilang B, satu bilang oh itu dia nyuruh di waktu dia menginjil di tempat lain, saya dengar dia menyuruh orang untuk meninggalkan hukum Musa, katanya gitu ya. Ada yang bilang apalah gitu ya. Nah, makanya diamankanlah ya. Kemudian kita bisa melihat di slide kedua. Ya, di slide kedua dikatakan ya. Nah, pada malam berikutnya ya. Oke, pada malam berikutnya yang sebelumnya tadi yang benar. Maaf ya. Oke, ya dikatakan di Kisah Rasul 23 ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya, jadi di sini Paulus difitnah di Yerusalem dan ingin dibunuh oleh komplotan Yahudi. Ya, nah ini ya di dalam pasal 21 dan pasal 23. Ya, nah ini makanya Paulus dipindahkan ya. Selanjutnya, namun di dalam Kisah Rasul 23 ayat 1 tadi dikatakan Paulus akan dipindahkan ke Roma. Nah, disinilah dimulai perjalanan panjang Rasul Paulus ya sebagai tahanan ya. Di slide 3 kita melihat bahwa Paulus ditangkap oleh Claudius Lysias untuk diadili. Ya, namun karena kedengaran olehnya bahwa Paulus adalah seorang warga negara Roma, dia punya kewarganegaraan dua, yaitu Yahudi dan Roma. Jadi waktu itu ketika udah ditangkap, kepala penjara ini bilang, udah di ini aja, cambuk, abis itu kita lihat kasusnya apa. Ketika bawahannya mau cambuk, tiba-tiba Paulus bilang gini, bolehkah seorang warga Romawi dicambuk tanpa alasan? Wah, langsung kaget nih yang nyambuk, langsung dia ngomong ke ini, ke atasannya, ya ke Claudius, tuanku, ternyata dia ini adalah warga Romawi. Hah, warga Romawi? Waduh, iya, mana bisa kita cambuk dia? Wah, langsung pada ketakutan ya di situ ya. Ternyata Paulus ini warga negara Romawi. Sedangkan Claudius ini dia bilang, saya membeli keluarga negara Romawi itu dengan harga yang mahal loh gitu ya, karena memang saat itu keluarga Romawi adalah sesuatu yang sangat berharga ya kalau orang punya status kewarganegaraan Romawi pada saat itu ya. Akhirnya karena Claudius dia warga negara Romawi dan ternyata orang-orang Yahudi ingin mencoba membunuh Rasul Paulus ya, karena dikasih tahu gitu bahwa Rasul Paulus ingin dibunuh ya oleh beberapa komplotan Yahudi. Akhirnya Claudius ini memutuskan untuk memindahkan Paulus ke Kaisarea ya, dan menghadap wali negeri yang bernama Felix ya. Nah, perlu saya jelaskan di sini kenapa Claudius Lysias sebagai kepala penjara melindungi Paulus ya. Karena tadi Paulus memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Yahudi dan Roma. Sebagai kewarganegaraan Roma, Paulus memiliki hak istimewa dan simbol status yang hebat pada saat itu ya. Bahkan kaum seperti
hukuman seperti merantai, terus dicambuk ya, mencambuk seorang warga negara Roma itu adalah tindakan kejahatan. Makanya nggak berani tuh ya kepala penjara setelah mendengar bahwa Paulus ini adalah warga negara Roma ya. Nah, itulah sebabnya kepala penjara tahu bahwa Paulus ingin dibunuh, dia segera mengamankan Paulus dan membawanya ke Kaisarea ya. Paulus lahir di Tarsus di tanah Kilikia yang terletak di selatan Turki pada zaman modern ya. Beberapa Alkitab menjelaskan bagaimana Paulus yang adalah seorang Yahudi memperoleh kewarganegaraan Roma sejak kelahirannya. Nenek moyang Paulus memiliki status sosial yang tinggi sehingga menerima kewarganegaraan Roma. Kerajaan Romawi telah menguasai bangsa Israel 2000 tahun yang lalu ketika para rasul sedang menginjil ya. Seorang dengan kewarganegaraan Roma memiliki status sosial yang tinggi dan menerima berbagai hak istimewa dari Roma seperti hak untuk menuntut keadilan, bahkan hak untuk mengajukan banding kepada kaisar ya. Nah, itulah sebabnya makanya Paulus mengajukan banding nanti ya ke pengadilan tinggi di Roma yang dipegang oleh kaisar ya. Mereka dapat menghindari hukuman tertentu seperti pencambukan dan penyalipan ya. Itulah sebabnya Paulus dari Yerusalem dikirim ke Kaisarea untuk menghadap wali negeri yaitu Felix. Namun saat diadili di sana pun orang Yahudi dan tua-tua tetap menuduh Paulus sebagai sekte. Kita bisa lihat di slide keempat. Ya, tetap saja bilang sekte ya. Nah, dibilang gitu. Sesat itu ajarannya nggak benar gitu ya. Nah, tetap dituduh begitu ya. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 24 sampai 25, akhirnya Felix wali negeri ini beserta Drusilla istrinya menyuruh memanggil Paulus ya. Lalu mereka ingin mendengar daripadanya tentang kepercayaan Paulus kepada Yesus Kristus ya. Nah, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Kenapa Felix takut? Ya, kalau saya melihat, saya baca-baca, Felix ini orangnya suka duit ya, suka menerima suap ya. Jadi karena Paulus menceritakan kepercayaannya tentang hal ini, tentang penghakiman, dia menjadi takut. Ya, memang terkadang kebenaran itu kalau diberitakan tidak selalu menyenangkan ya. Ada yang bikin takut ya. Tetapi baguslah takut, tapi jangan sampai takut doang. Ya, harus bertobat seharusnya. Tapi ini Felix malah suruh stop gitu ya. Nah, ini ya respon Felix ya. Namun setelah 2 tahun berlalu, akhirnya Felix digantikan oleh Festus. Ya, kita lihat di slide 5. Akhirnya Paulus menghadap Festus. Sekarang jabatan wali negeri dipegang oleh Festus. Jadi Paulus diadili oleh Festus. Dan untuk kesekian kalinya orang-orang Yahudi memberi tuduhan yang berat yang tidak dapat mereka buktikan. Ya, itu di dalam Kisah Rasul 25 ayat 7. Sehingga Paulus menggunakan haknya sebagai warga Romawi untuk naik banding kepada kaisar. Ya, hal inilah yang membuat Paulus di pasal 26 ini yang kita baca bisa berdiri dan bersaksi di hadapan Raja Agripa karena perjalanannya itu panjang ya. Karena pada saat itu Raja Agripa sedang berkunjung dan ingin mendengar perkara Paulus. Ya, oleh karena juga saat itu Paulus mengajukan banding ke kaisar, sehingga Paulus harus ke Roma untuk diadili. Sehingga untuk diadili ke Roma, Festus ini harus membuat keterangan kepada kaisar kenapa dia harus diadili. Nah, tapi Festus ini bingung. Ya, ini mau diadilinya kasih keterangan kaisar apa ya? Soalnya Paulus ini mau naik banding, tapi saya bingung. Yang satu nuduh A, satu nuduh B, tapi nggak ada buktinya. Akhirnya mumpung Raja Agripa di situ, dia meminta tolong nih kepada Raja Agripa untuk membantu memeriksa perkaranya Paulus. Nah, itulah makanya Paulus bersaksi di depan Raja Agripa ini, ya, karena memang diminta tolong Felix untuk memeriksa nih perkaranya apa nih, biar saya bisa kasih keterangan gitu kepada
Nah, seperti itu ya. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan bisa memakai keadaan apapun, entah itu baik maupun hal buruk, untuk memakai kita bersaksi untuk menyatakan kebenaran. Kita bisa lihat di slide 6. Ya. Sampai di hadapan Raja Agripa serta bersaksi di hadapan semua orang saat itu Paulus. Ya, dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran di depan semua orang, bahkan di hadapan seorang Raja Agripa sekalipun. Dia berani menyatakan kebenaran ya. Mari kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3. Kitab Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Nah, itu di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menyatakan kebenaran. Ya, dikatakan firman Tuhan bilang, tegur yang salah tegur aja, gitu. Tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran, bukan negornya kasar. Lu salah lu, begini lu gimana sih gitu ya. Orang emosi balik, apaan sih gitu. Nah, karena tidak dengan segala kesabaran. Artinya apa di sini? Artinya kalau negur orang nggak boleh emosi. Makanya dikasih garis bawah di sini, dengan segala kesabaran. Ya. Jadi kalau lagi emosi jangan negur orang Bapak Ibu Saudara. Nanti yang ditegur emosi juga, benar apa enggak Bapak Ibu Saudara? Karena biasanya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dengan segala kesabaran dan pengajaran ya. Nah, itu dia ya. Iman, ciri iman yang berkualitas adalah menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran bisa berarti Bapak Ibu Saudara, yang pertama, memperkatakan kebenaran, memperkatakan apa yang benar, itu yang pertama. Ya, menyatakan kebenaran juga bisa yang kedua. Ya, level kedua yaitu berpikir apa yang benar. Berpikir segala tentang kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sedap didengar, pikirkanlah itu ya. Jadi berpikir tentang kebenaran. Yang ketiga, ya yang levelnya paling tinggi adalah bertindak di dalam kebenaran. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini ya. Berkata kebenaran, memperkatakan apa yang benar. Kalau kita tahu kata-kata kita nggak benar, jangan diucapkan Bapak Ibu Saudara ya. Terus berpikir kebenaran. Ya, ketika kita mulai berpikir negatif tentang orang lain, berpikirlah benar atau enggak. Ya, kalau nggak benar nggak usah dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Pikirkan apa yang benar. Bertindak di dalam kebenaran. Ya, bertindak di dalam kebenaran. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan kita harus adalah sebuah kebenaran. 2 Timotius tadi mengatakan beritakanlah firman. Ya, siap sedialah. Jadi dalam segala hal kita harus siap sedia memberitakan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Misalnya di dalam keluarga atau di lingkungan pekerjaan. Ya, kita menyatakan kebenaran dalam keluarga tentunya bukan hanya sampai berkata benar di dalam keluarga, tapi harus bertindak benar juga Bapak Ibu Saudara. Misalnya jika kita seorang anak, tentulah kita harus berlaku santun kepada orang tua, ya, atau yang lebih muda kepada yang lebih tua. Jangan sampai ngomong sama orang tua sambil tunjuk-tunjuk. Mah lu gimana sih mah lu gitu ya. Ditunjuk-tunjuk begini ya. Orang tua tunjuk-tunjuk ya. Gitu. Atau teriak-teriak
saudara, bagaimana mau menyatakan kebenaran? Ya, kata-katanya benar sih, nasihati, Bapak, lu harus bertobat, Bapak, jangan begitu. Tapi ini bahasa tubuhnya nggak kebenaran. Ya, jadi harus sesuai dengan bahasa tubuhnya juga ya. Nah, barulah disebut dengan sebuah kebenaran ya. Nah, sebagai orang tua, jika kita tahu apa yang dilakukan oleh anak kita atau pasangan kita ada sesuatu yang keliru, tegurlah dengan penuh kesabaran tentunya ya. Dan berilah masukan yang benar ya. Di dalam keluarga saya pun melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika misalnya ada yang salah di keluarga saya ya, atau ada yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, misalnya tindakannya tidak sesuai, saya akan menegur gitu. Saya akan beritahu, ini salah loh, yang benar seharusnya kamu begini, ayo begini-begini, jangan lupa begini. Atau saya ingat ya, ini ayo dengerin begini-begini ya gitu, saya bilang gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya misalnya melakukan sesuatu kesalahan ya, saya pun menerima diri untuk ditegur gitu ya, untuk diberitahu, tentunya dengan penuh kesabaran. Jangan sampai kita negur marah-marah ya, tahu nggak sih begini, kita juga yang ditegur males banget gitu ya, marah balik, ngapain negur gue gitu gitu, karena dengan penuh nada tinggi ya. Orang kalau ngomong dengan nada tinggi nggak bisa masuk ke hati, Bapak Ibu Saudara. Harus agak pelan gitu ya ngomongnya ya. Nah itu ya. Nah gitu juga di dalam pergaulan misalnya ya, jika ada kesempatan kita untuk menyatakan kebenaran, maka nyatakanlah ya. Kita kan tidak bisa menduga, siapa tahu orang yang di sekitar kita ini mungkin akan mengalami pertobatan dan pikirannya terbuka ya, hatinya tersentuh ketika mendengar kebenaran yang kita sampaikan, walaupun mungkin hanya dengan kata-kata yang sederhana. Contoh misalnya ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria ini dijauhi orang lain karena dia sudah gonta-ganti kumpul kebo dengan banyak laki-laki ya. Tetapi Tuhan tahu, dia datangi ya. Sementara orang nggak datangin perempuan ini ya, dia menyendiri di siang hari ngambil air ya, yang lain pagi hari karena dia nggak mau ketemu dengan orang-orang, mungkin dia merasa malu. Tuhan Yesus datang dan memberikan kebenaran, berbincang-bincang hal yang ringan dengan perempuan ini, sehingga perempuan ini mengalami pertobatan karena Yesus siap sedia menyatakan kebenaran dimanapun, bahkan ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria ya. Nah ini ya. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, Bapak Ibu Saudara, ketika Sida-sida Ethiopia sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan dia belum paham tentang isi kitab ini, maka datanglah Filipus menghampirinya serta memberikan keterangan dan penjelasan kepada Sida-sida Ethiopia ini. Maka pikirannya pun terbuka. Akhirnya Sida-sida ini meminta diri untuk dibaptis. Nah itulah ya contoh-contoh di dalam menyampaikan kebenaran. Enggak harus tiba-tiba datang langsung, "Hei kau harus bertobat kau. Jangan kau begitu kau ya." Orang bingung, gitu ya. Tetapi dengan ngobrol-ngobrol ringan aja gitu. Santai, tapi kebenaran itu masuk pelan-pelan di hatinya. Nah itulah cara kita menyampaikan kebenaran ya. Sama seperti Tuhan Yesus ya, ketika berbicara dengan perempuan Samaria itu. Enggak tiba-tiba dibilang, "Hai kau wanita berdosa, kau bertobatlah kau," gitu. Enggak begitu Tuhan Yesus datangnya. Dia datang tiba-tiba bilang, "Aduh saya haus, ada air gak ya?" Gitu, awalnya gitu doang. Tiba-tiba perempuan itu mengalami pertobatan ya. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pernah merasa malu untuk menyampaikan kebenaran. Kita belajar dari Paulus dan beberapa tokoh Alkitab bahwa mereka menyampaikan kebenaran dengan berani ya. Suatu hari saya ingin bersaksi sebentar. Suatu hari saya sedang ketemuan janjian di restoran dengan beberapa teman saya ya. Kemudian ada dua teman saya ya, mereka menceritakan masalah mereka. "Oh saya begini-begini, aduh saya kurang sehat nih, ada gangguan begini-begini," gitu kan. Nah kemudian saya mendengarkan cerita mereka. Nah kemudian setelah itu saya nggak ragu bilang gini sebelum bubar tuh, "Oh, boleh ya aku berdoa buat kamu berdua?" Saya bilang gitu sama teman saya. Mereka tata-tata berkanan kiri, boleh gitu. Akhirnya saya berdoa buat dia.
saya nggak peduli saya mau di restoran tapi nggak kencang-kencang ya doanya. Ya udah saya berdoa aja dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan teman saya ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhnya dalam nama Yesus. Saya doa juga yang satu juga, saya berdoa juga untuk ini. Ya, saya nggak ragu berdoa. Beberapa kali saya bertemu dengan teman saya itu, saya berdoa. Ya, karena itulah hidup kita ini harus menyatakan kebenaran. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, dan ternyata apa yang terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka ya. Teman saya doakan itu sembuh ya. Dan Tuhan bekerja ya. Nah, inilah ya yang dimaksud menyatakan kebenaran. Kebenaran apa maksudnya? Ketika kita mendoakan seseorang itu namanya menyatakan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ya bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, karena di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b ya. Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya menjalankan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya saya mau doakan mereka karena saya percaya doa orang benar itu Tuhan jawab. Maka saya doakan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Ya, nah itu jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan teman kita, sahabat kita, karena itulah kita menjalankan kebenaran. Jangan karena ini malu nggak enak gitu ya misalnya ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Ya, siapa sih yang orang nolak didoain? Namanya kalau misalnya dia lagi sakit, lagi susah, pengen sembuh, pasti mau aja didoain ya. Malah saya pernah ada anak les saya, ya dia agamanya berbeda. Orang tuh bilang, Miss Desa doain tuh anak tuh biar nggak bandel lagi tuh, doain dia, biarin saya mah toleransi sama agama lain juga, yang penting didoain gitu ngomongnya. Beneran ya? Nah itu dia ya, penting kita mendoakan ya. Saya juga pernah Bapak Ibu Saudara saat upacara bendera di sekolah negeri, tahu lah sekolah negeri ya seperti apa ya, ada berbagai macam agama lah di sana ya, di tempat saya bekerja. Saat itu saya ditunjuk menjadi pembina upacara ya. Saat sesi pidato saya mengutip ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Tentunya ayatnya saya tidak menyebutkan, gak mungkin saya anak-anak di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, gak mungkin Bapak Ibu Saudara ya, karena berbeda-beda ya. Tapi saya mengutip ayat itu sebagai pesan kepada murid-murid yang saat itu menjadi peserta upacara. Saya katakan begini ya, waktu itu kan saya berpidato tentang menjadi teladan ya. Kemudian saya berkata gini, anak-anak jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Udah masuk tuh firman Tuhan, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, nggak ada kata Tuhannya di situ, nggak ada kata apa, tapi itu ayat firman Tuhan, sebuah kebenaran yang harus kita suarakan kepada orang banyak. Nah itulah yang saya sampaikan dan mereka menyimak dengan baik Bapak Ibu Saudara. Bahkan para guru ketika saya selesai turun podium, oh selamat Bu Desa, luar biasa Bu Desa. Luar biasa ya. Nah itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita sampaikan Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengajar pun saya selalu menyatakan kebenaran. Begitupun di dalam bersikap dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan para karyawan di lingkungan saya bekerja. Saya harus menunjukkan sikap sebagai seorang Kristen yang menghidupi nilai-nilai kebenaran melalui perilaku saya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ketika di lingkungan pekerjaan kita tahu kita anak Tuhan, tapi kerjaannya nyari ribut sama orang. Waduh, kerjaannya kumpul satu, ada geng, kita ngomongin orang, geng gosip, masuk geng gosip di dalam kumpulan karyawan, repot Bapak Ibu Saudara ya. Kita ini anak Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan hanya kudus di gereja Bapak Ibu Saudara, kudus di lingkungan pekerjaan kita juga, kudus di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat. Kita harus menjaga sikap kita Bapak Ibu Saudara. Jangan anak Tuhan ketika berhadapan dengan tetangga udah senyum, kita buang muka gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya. Saya ketika setiap berpapasan dengan tetangga, Pak, Bu, gitu ya, itu sikap kita, itu namanya kita menyatakan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Jangan pintar ngomong dong, bertobatlah kau begini-begini, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan pertobatan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perlu kita harus menunjukkan sikap sebagai seorang Kristen ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita takut untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena kita pun hidupnya tidak benar. Nah itu dia yang menjadi penghalang, sehingga kita terintimidasi oleh karena dosa dan ketidakbenaran yang kita perbuat. Makanya penting sekali Bapak Ibu
Saudara, kita untuk hidup benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan kompromi dengan dosa, sehingga kita dengan penuh keberanian dan keyakinan sanggup menyatakan kebenaran, sanggup bersaksi, sanggup menegur. Ya, lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa mereka tidak tergoda untuk makan daging yang enak-enak dari raja? Ya, dari hidangan raja. Kenapa mereka tetap teguh tidak mau sujud kepada patung meskipun di bawah ancaman? Kenapa Daniel tetap berdoa meskipun sebenarnya doa kepada Allah itu dilarang? Ya, bukan karena mereka takut aturan, bukan karena mereka disuruh, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan karena takut dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi karena mereka dengan penuh kesadaran memilih untuk hidup taat kepada Tuhan. Sekali lagi, karena apa? Karena mereka dengan penuh kesadaran memilih untuk hidup taat kepada Tuhan. Jika kita dengan penuh kesadaran mau taat kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan tergoda sama hal-hal yang duniawi yang memuaskan kedagingan kita. Ya, kalau takut diomelin Tuhan, takut dosa, ya paling kita bisa berbuat lagi. Tetapi kalau secara kesadaran kita memilih untuk taat, kita tidak akan tergoda untuk hal-hal yang akan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya memilih untuk taat. Nah, itulah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Suami atau istri yang menyatakan kebenaran dalam kehidupannya tidak akan tertarik atau tidak akan berniat untuk selingkuh, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin yang menggoda lebih perhatian atau lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih dari segala pasangan kita, ya. Tapi karena kita benar-benar pegang teguh kebenaran dalam hidup kita, kita tidak akan tergoda akan semua hal itu. Ya, karena kita tahu kebenaran. Kita mau menyatakan kebenaran dalam hidup kita dan rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara. Justru seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin berusaha untuk mengasihi pasangan hidup kita dan keluarga kita. Itulah orang yang menghidupi kebenaran dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, Bapak Ibu Saudara. Seumur hidup saya sampai hari ini, saya tidak pernah tergoda untuk merokok, untuk pasang tato, untuk seks bebas, judi, narkoba, ya, atau ikut tren-tren dunia yang sebenarnya tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, atau minum-minuman yang beralkohol. Sampai usia saya saat ini, saya tidak pernah menyentuh minuman yang beralkohol, Bapak Ibu Saudara. Atau ajeb-ajeb lah di nightclub lah, diskotik, saya pun tidak pernah tertarik untuk mencari sesuatu yang seperti itu. Saya pun tidak pernah tertarik untuk mencari pertolongan selain daripada Tuhan. Misalnya karena lagi susah, ke peramal, ke dukun, ke orang pintar, saya tidak pernah tertarik. Ya, untuk mencari rezeki yang tidak halal dengan cara berjudi atau apa, saya tidak pernah tertarik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bukan karena boleh atau tidaknya secara agama, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau tidak boleh dan tidaknya, hukum Taurat pun mengatur boleh tidak, tapi buktinya tetap dilanggar tuh bangsa Israel. Apa yang membuat kita teguh di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara? Karena sekali lagi saya secara sadar sejak awal mau hidup sungguh-sungguh, ya, memilih untuk taat, ya, kepada Tuhan. Secara sadar mau menjaga hidup saya dari hal-hal yang mungkin itu akan membuat Tuhan Yesus saya tidak berkenan atas hidup saya. Secara sadar saya memilih untuk tidak melakukan hal-hal semua itu, karena saya tahu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik saya mau hidup sungguh-sungguh saja, fokus dengan kebenaran Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus punya iman yang radikal dengan menyatakan dan menghidupi kebenaran itu dalam
dalam kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hari ini jika kita masih kompromi dengan dosa, secara sadar Bapak Ibu Saudara putuskanlah, saya mau putuskan ini, saya mau lepaskan ini karena saya tahu ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika secara sadar dengan sungguh-sungguh kita ambil komitmen itu, yang saya percaya saudara, kita akan membenci hal-hal itu. Kita akan meninggalkan hal itu dan tidak akan balik lagi kepada itu. Karena sadar. Bukan karena takut dosa, bukan karena boleh atau enggak, sekali lagi karena saya secara sadar mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup saleh. Maka saya menjauhi semua itu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 2. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 2 mengatakan, setiap orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan sampai kita seperti ayat ini Bapak Ibu Saudara. Pokoknya benarnya menurut pandangan sendiri, tapi gak peduli apa kata Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Benar itu bukan menurut pandangan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Benar itu menurut kebenaran firman Tuhan. Kita harus cocokkan sesuai firman perintah Tuhan atau tidak. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia menceritakan pertobatannya saat di hadapan Raja Agripa pada pasal 26. Saat Paulus dikatakan dengan kuasa penuh tugas dari para imam. Ini ketika dia menceritakan ketika dia sebelum bertobat ya. Ya. Dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang Israel. Tiba-tiba cahaya yang lebih terang dari matahari turun dari langit meliputinya dan teman seperjalanannya juga, sehingga Paulus dan mereka semua rebah ke tanah. Dan dalam ayat 14 Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tuhan berkata begitu. Ya. Nah, kita lihat di slide 7. Ya. Apakah yang dimaksud dengan kata sukar bagimu menendang kegala rangsang? Ya. Ini saya teliti gua apa artinya ya. Tapi setelah saya pelajari ternyata Bapak Ibu Saudara, gala rangsang itu adalah tongkat besi berujung runcing yang dipakai untuk memaksa hewan besar melakukan hal yang diinginkan tuannya. Ya. Gala rangsang ini juga biasanya digunakan untuk menggiring lembu. Kalau misalnya lembu pertama kali digunakan untuk membajak, orang yang mengendalikan itulah yang memegang galah rangsang, ya, atau tongkat runcing yang diletakkan di belakang lembu. Sehingga ketika lembu itu ingin menendang, ya, ingin memberontak, ya, ketusuklah dia. Nah, jadi akhirnya lembunya harus tunduk. Nah, itu tuh yang dipegang. Nah, itu tuh yang tongkat yang dia pegang tuh. Nah, itu. Jadi kalau lembunya bisa mau melawan, mau apa, langsung cuk gitu, menyakiti diri sendiri lembunya. Berarti melawan tuannya berarti menyakiti diri sendiri. Nah, inilah yang disebut sukar bagimu untuk menendang kegala rangsang. Tuhan bilang, percuma kau melawan, sama aja kau cari penyakit. Yang kau lawan itu saya. Tuhan bilang gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi artinya ketika Paulus ingin menganiaya umat Tuhan saat dia belum bertobat dan menentang kekristenan, menentang kebenaran, sama saja dengan melakukan hal yang sia-sia dan melukai dirinya sendiri, ya. Karena yang dia lawan adalah Tuhan Yesus, sang pengendali yang diumpamakan pemegang gala rangsang tersebut. Sehingga akhirnya Paulus digiring seolah seperti lembu yang harus mengikuti panggilan Tuhan atas hidupnya. Sejak peristiwa itulah akhirnya Rasul Paulus mengalami pertobatan dan pembaharuan pola pikir. Ya. Paulus merespon panggilan Tuhan itu walaupun sempat diumpamakan sedang menendang kegala rangsang. Seringkali kita tanpa sadar sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti sebelum dia bertobat, yaitu apa? Menendang kegala rangsang. Nah, kita juga sering itu begitu, cuman kita nggak sadar Bapak Ibu Saudara ya. Padahal sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Padahal sadar sebenarnya kita tahu apa yang kita lakukan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, salah. Dan maunya Tuhan tidak sejalan yang kita lakukan dengan maunya Tuhan. Tapi kita tetap aja kekeh ngikutin maunya kita sendiri. Apa yang kita anggap menyenangkan
berkenan bagi diri kita, itulah yang kita lakukan. Tetap buat dosa misalnya, ya, itu sama saja kita menyakiti diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena segala sesuatu hal yang kita pilih yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, pada akhirnya berujung tidak baik dan akan merugikan diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya paling takut kalau menjalani hidup itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu setiap keputusan yang saya ambil, saya akan tanya ke Tuhan. Saya akan selalu bawa dalam doa, apapun, sekecil apapun itu. Saya selalu tanya, Tuhan, ini begini gak ya? Tuhan, saya harus gimana ya Tuhan? Bahkan di dalam memilih pekerjaan, pasangan hidup pun, saya harus tanya ke Tuhan. Ya, jangan sampai saya salah pilih, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saya mengikuti mau saya sendiri, ketika memilih pasangan hidup, pekerjaan atau yang lain, sekali lagi sama saja seperti menendang ke galarangsa. Artinya cari penyakit sendiri. Jangan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tanyalah sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita ngikutin mau kita sendiri. Ya. Nah, ini harus kita jalankan. Ya. Begitu pula dengan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, pilihlah pekerjaan yang halal. Ya, pekerjaan yang benar. Jangan sampai kita cari uang dengan cara yang tidak benar. Ya, kita tahu pekerjaan itu misalnya judi online, lewat judi online kita nyari duit, atau lewat hal-hal yang tidak benar, misalnya ya mengambil riba dari orang lain dengan untung yang sebesar-besarnya, dengan cara menipu, mencuri dan lain-lain. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ketidakbenaran itu akhirnya sekali lagi seperti menendang ke galarangsa. Tidak akan diberkati Tuhan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Harta itu hanya akan bertahan sebentar saja, habis itu lenyap. Karena memang bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan itu akan bertahan lama. Jangan pernah mempertahankan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu melawan kehendak Tuhan. Tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu merugikan dan menyakiti diri kita sendiri. Itu akan merusak hidup kita sendiri. Orang yang menyatakan kebenaran adalah orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan apapun risikonya. Kalau Tuhan bilang kamu pelayanan, ya melayani, jangan enggak Tuhan, saya udah gak mau pelayanan. Tuhan bilang gak mau Tuhan. Perlu Tuhan ini keluarin galarangsa. Pelayanan. Jangan sampai, Bapak Saudara, ya. Tuhan tusuk dulu baru, ayo Tuhan, iya deh gitu. Jangan sampai, Bapak Saudara. Ya, atau misalnya hidup benar, hidup benar, jangan lakukan itu lagi. Enak Tuhan kerjaan ini Tuhan, saya nyaman, saya bisa dapat duit dari kerjaan ini, tapi itu sebenarnya duit nggak halal misalnya. Tuhan bilang keluar dari kerjaan itu, keluar. Tuhan bilang nggak mau Tuhan, enak lah. Toto apa? Hilanglah harta kita semua, kecelakaan lah, apalah. Tuhan tusuk pakai galarangsa. Nah, jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, ditusuk pakai galarangsa dulu kayak Paulus, baru bertobat. Ya. Kita harus sadar sendiri, harus merespon dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, emang teguran itu nggak selalu enak di telinga, nggak selalu seperti yang kita mau. Tetapi kalau kita merespon dengan baik dan benar, pertobatan terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup pasti akan terjadi kalau kita merespon kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Ya, Paulus di akhir kesaksiannya, ya, hampir meyakinkan Raja Agripa. Sampai Raja Agripa berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dikatakan gitu Raja Agripa, ya. Selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 29, Paulus menjawab, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini, yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Jika masih ada orang di sekitar kita, baik keluarga maupun kerabat, yang belum mendengarkan kebenaran, mari kita sampaikan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Dan berdoalah seperti Paulus. Ya, berdoalah bagi mereka sama seperti Paulus berdoa, supaya setiap orang yang mendengar kebenaran kita sampaikan, hatinya tersentuh,
dan mengalami pertobatan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita angkat pujian mengikuti Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Mari pada saat ini kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Taat dengar panggilan Tuhan. Taat akan kebenaran itu. Supaya kita jangan sampai seperti menendang segala rangsang. Ketidaktaatan kepada Tuhan hanya menyakiti diri sendiri, hanya merugikan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau itu. Ya, Tuhan mau hidup kita damai, diberkati, penuh damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau hidup kita. Ya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari serukan pujian dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Kami ingin taat padamu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepaskan setiap kesenangan kita, Bapak-Ibu Saudara. Mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari taat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jadi doa kita di hadapan Tuhan. Kami mau mengiringkan Tuhan. Mengikut Yesus. Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kesukaan hati. Kami menyatakan kami mau taat sama Engkau Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Lepaskan pujian dalam hidup kami Tuhan. Itulah kesukaan hidupku. Yes, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, saya mulai keluar dari kehendak Tuhan. Hari ini mari ambil komitmen hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau mengenal kehendak-Mu di hidup saya Tuhan. Saya mau hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini bukan karena takut berdosa, bukan karena takut Engkau marah. Hari ini secara sadar saya ambil keputusan meninggalkan setiap hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Hari ini ambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan akan meneguhkan kehidupanmu. Maka Tuhan akan menguatkan setiap keputusan yang telah Bapak Ibu Saudara ambil.
bahwa setiap kami semua di tempat ini Tuhan, Engkau mampukan kami untuk hidup sejalan dengan kehendak-Mu, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami tidak seperti istilah menendang ke galarangsang Tuhan, tapi kami mau Tuhan menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat di hadapan-Mu. Kami menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau berhenti berbicara saat ini di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, setiap firman disampaikan itu boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bu Desa. Biarlah Tuhan pakai lebih heran lagi dan memberkati dalam segala kehidupannya. Sebentar kita akan menjalani persembahan. Saya mengundang yang bertugas untuk membawa persembahan.